Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi mengenai desain oleh Bang Reza Julio Islami selaku alumni Politeknik APB Jakarta, program studi MPA tahun 2020 yang sekarang sedang bekerja sebagai desainer dan General Affairs Tego Indonesia. Kepada Bang Reza Julio Islami, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada eh, Ketua Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, Bapak Aji yang sudah eh, mempercayai saya untuk sebagai pemateri di acara marketing PD oleh Hima Marketing. Eh, Pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reza Julio Islami, alumni Politeknik APP Jakarta, Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika tahun 2017, dan sekarang sudah bekerja di Stego Indonesia sebagai desain grafis dan general affair. Uh, ya ini perkenalkan dulu, nama saya Reza Islami. Di sini saya memiliki materi yaitu dengan judul desain grafis untuk dunia kerja. Kenapa untuk dunia kerja? Karena memang saat ini sedang banyak juga industri-industri kreatif di bidang apapun, seperti contohnya saya F&B, food and beverage, itu sangat-sangat diperlukan yang namanya desain grafis. Bicara soal desain, apa sih desain grafis itu? Banyak orang ngomong desain, 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 semuanya juga kata-katanya desain grafis sendiri itu adalah suatu bentuk dalam berkomunikasi melalui visual dengan media gambar untuk menyampaikan suatu informasi ataupun pesan dengan sebaik mungkin. Jadi sebenarnya desain grafis itu alat komunikasi, tetapi outputnya itu menyampaikan informasi dengan visual ataupun gambar gitu. Nah, di dalam desain grafis tersendiri juga ada sebenarnya kategorinya macam-macam gitu. Cuman yang paling umumnya itu kalau di bidang desain grafis ada 5 kategori. Nah, yang pertama itu printing untuk kebutuhan percetakan yang nantinya itu outputnya untuk bahan uh, promosi atau informasi seperti billboard, flyer, brosur, itu kategori desain grafis untuk percetakan. Ada lagi yang kedua itu web design, seperti pada umumnya yang biasanya di website desain itu kan terdapat UI atau UX. Nah, UI atau UX itu user interface dan user experience, di mana website tersebut bila tidak menarik akan tidak menarik view ke web tersebut. Maka sebaiknya untuk web design itu dibikin semenarik mungkin. Ada lagi film. Di film itu biasanya desain grafis digunakan untuk poster-poster pada cover-cover film, dan juga biasanya untuk kalau desain grafis di bagian film itu untuk industrial, apa namanya, bar di dalam film-film tersebut, kayak apa sih, efek visual efeknya itu termasuk juga dalam kategori desain grafis yang nantinya diolah sebagai animasi. Terus AGD atau Environmental Graphic Design dan identifikasi logo. AGD itu biasanya desain arsitek, desain interior yang berhubungan dengan lingkungan, atau yang berhubungan dengan ruangan 3D, itu termasuknya ke Environmental Graphic Design. Dan identifikasi logo biasanya di brand identity atau menginformasikan sebuah logo di mana logo tersebut memiliki arti dan informasi yang terbaik biasanya oleh pembuatnya. Nah, yang terakhir ini desain produk. Nah, kalau desain produk itu sekarang lagi banyak juga usaha-usaha UMKM yang ingin mempunyai produk, cuma terkendala oleh bagian packagingnya, promosinya, media campaign-nya. Nah, desain produk ini semakin menarik desainnya
itu akan menambah ketertarikan tersendiri kepada konsumen, sehingga mengapa desain produk itu sangat diutamakan karena yaitu untuk menarik konsumen agar hasrat untuk membelinya itu segera tercapai gitu. Terus, nah ini ada perkembangan desain grafis ya. Saat ini emang kita dulu kita cuma tahu desain 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 grafis itu, misalkan ini contoh, saya ngambil contoh teks ya. Kita cuma tahu mungkin ini era saya di waktu zaman SD itu menggunakan word art gitu, yang tampilannya tuh statis terbatas gitu, tipografi ya pilihannya cuma ada di Word itu aja gitu. Ternyata kalau dikembangkan lagi sampai saat sekarang, era sekarang itu tipografi. Contohnya ini saya ngambil satu ya, kontennya tipografi. Tipografi itu udah ke mana-mana gitu, udah ke malah hampir sekarang pakai elemen 3D juga. Ini kayak contoh yang di sini. Sun itu dia menggunakan elemen 3D, di mana lebih banyak lagi objek dan color yang digunakan, dan akan semakin luas warna yang dihasilkan juga. Terus ada juga platform desain ya sekarang yang dulu saya cuma tahu Freepik gitu ya, karena itu gratis, bisa memperkembangkan saya untuk di dunia desain tuh. Awalnya juga dari Freepik karena emang awalnya agak susah sih kalau bikin awal tuh. Cuman belajar dari Freepik, saya modif, akhirnya saya ketertarikan untuk belajar dari nol untuk desain grafis. Nah, sekarang saya udah terjun ke dunia kerja menggunakan platform yang berbayar, yaitu ada Envato. Itu platform desain saya untuk mencari referensi, sekaligus kadang saya ngambil beberapa elemen yang menurut saya itu untuk mengejar target deadline saya, karena di dunia kerja desain deadline itu harus cepat gitu. Misalkan sekarang dibutuhin pagi, diminta sore harus di submit gitu. Nah itu kadang saya membutuhkan, selain tenaga kerja kan, karena kalau tenaga kerja kan saya harus nyari orang dulu lama gitu kan. Nah kalau di Envato saya udah ada beberapa konten memang terbatas, cuman bisa dimodifikasi gitu. Ada lagi Fiverr juga, itu platform konten desain referensi konten desain. Nah, itu di Fiverr juga sama seperti Envato sih, cuman di luas lagi, biasanya harganya lebih mahal daripada Envato. Nah, zaman sekarang udah ada lagi namanya OpenSea, yang menggunakan payment-nya kripto. Jadi di OpenSea itu kan konten-kontennya NFT ya, non fungible token. Jadi di mana orang-orang desainer, sebenarnya nggak desainer doang sih, ada musik, ada segala macam multimedia pokoknya. Cuman di OpenSea yang lebih ditonjolkan itu biasanya desain. Nah itu sekarang lagi hype-hype-nya orang-orang desain membuat konten, membuat desain yang bisa dijual menggunakan kripto gitu. Jadi untuk saat ini sih perkembangan desain grafis itu emang makin makin cepat, kalau saya rasa sih makin cepat, tapi makin lebih keren-keren lagi gitu, makin luas lagi jangkauannya gitu. Apalagi ada lagi nanti ya metaverse itu, untuk dunia virtual pasti dibutuhkan lagi orang-orang 3D artis dan desain grafis pastinya. Makanya kita sebagai anak-anak muda itu nggak boleh ketinggalan teknologi, apalagi kalau ini kita fokusnya di desain. Nah, seperti kata Steve Jobs, desain itu bukan hanya bagus atau tidak, bagaimana desain itu bekerja. Itu cuma kalau desainnya bagus, tapi nggak ngerti gitu orang yang lihat desain ini apa gitu, informasinya apa, jadi berarti kan tidak bekerja. Jadi harus diimbangi juga antara keserasian warna, bentuk, dan teks itu akan menjadi desain yang sebuah solusi. Jadi solusi desain itu memiliki kekuatan untuk menarik orang lebih dekat, membimbing mereka secara visual, sehingga mereka dapat dengan mudah terlibat dengan merek. Ini menggantikan kebingungan dengan kejelasan dan membawa pemahaman kepada mereka yang menemukan pekerjaan. Jadi desain itu
bukan sekedar keren, bagus, tapi harus informatif juga dan harus bekerja dan harus sesuai dengan target market kita. Nah, lalu kalau kalau ini di kantor saya, biasanya proses rancangan desain itu berawal dari konsepnya dulu, bagaimana, apa idenya tuh gimana, terus mau mau dibentuk apa, terus mau menggunakan color palette-nya apa. Nah, itu saya pikirkan konsepnya, biasanya saya cari-cari referensi, biasanya kalau dari Envato tadi yang berbayar, saya biasanya menggunakan Behance juga, itu platformnya dari Adobe, Behance.com, itu di situ orang-orang desainer semua yang menunjukkan portofolionya dan menunjukkan project yang sedang dikerjakan di Behance itu. Nah, itu biasanya saya nyari di situ. Nah, terus lalu ke bagian tahap media. Media itu maksudnya nantinya akan digunakan di media apa? Di media cetak kah? Di konten Instagram kah? Atau di pokoknya antara offset, online atau offline gitu untuk di. Nah, terus baru ke ide lagi, gagasan, diolah lagi ide yang sudah dibuat, lalu ide ini biasanya saya ini dulu, diskusi oleh manajemen, gimana nih kalau idenya saya begini gini gini. Ya udah, coba kalau misalnya di ACC, saya lanjut tuh ke persiapan data dan perancangan. Baru saya olah gitu, diolah. Nah, ini baru di sini ada revisi. Di revisi ini lumayan, sehari revisi bisa 5 kali, 6 kali. Kalau misalkan nggak ketemu-ketemu ya sampai besok juga. Tapi dalam targetnya itu biasanya 2 sampai 3 hari saya harus sudah sampai ke tahap produksi gitu. Baru ini ke final artwork atau FA. FA itu biasanya saya tampilkan dulu di mockup nantinya, biar orang itu kelihatan gitu, apa namanya, realistis atau enggak desainnya gitu. Baru kalau misalkan udah ACC semua, desainnya oke, layout oke, nggak ada typo font atau nggak ada kata-kata yang salah, baru kita langsung negosiasi di produksi. Nah, peranan desain pada media. Jadi desain itu kan nggak macam-macam ya, ininya. Ada yang untuk di sosial media, ada yang untuk media campaign, ada yang sekedar cuman buat misal instruksi karyawan gitu. Jadi tergantung ya, peranan desain itu kita harus bisa membedakannya. Eh, jadi jangan disamain misalkan desain promosi tapi elemen-elemen yang dipakai nggak informatif gitu. Jadi orang bingung. Jadi personal visual yang disampaikan bisa berupa informasi produk, jasa, atau gagasan secara komunikatif dan persuasif dengan tujuan publikasi, promosi, dan pemasaran menggunakan media informasi. Peranan desain grafis pada media yaitu agar pesan dapat efektif dipahami, diterima, dan dapat mengubah sikap pasaran audiens sesuai tujuan pemasaran. Jadi jangan sampai kita promosiin misalnya produk baju, tapi brosur itu nggak ngeliatin kalau itu brosur baju gitu, bingung orang gitu, katalognya misal layoutnya berantakan, nah itu harus diperhatikan, jadi jangan sampai salah sasaran. Nah, kayak ini saya contohnya ada portofolio saya untuk jadi saya diminta untuk bikin brosur yang, tapi emang kita terbatas budgetnya, yang penting bisa nyampe ke konsumen dalam satu desain ke satu ke dalam satu flyer gitu ya. Bagaimana caranya brosur satu kertas bolak-balik, tapi yang colorful, menarik, dan informatif harganya, informasi produknya gitu. Terus lalu juga ada voucher-voucher diskon yang pernah saya buat, karena saya di bidang F&B ya, makanan, jadi sering ada collab dengan brand kopi biasanya. Nah, itu kita ada program mangkal namanya. Jadi food truck, saya ada food truck gitu di Stego, collab dengan kopi
Nah, itu bikin program diskon untuk customer yang makan langsung dan ini di tempat gitu. Lalu, nah ini yang paling penting sih untuk di dunia desain, apalagi di dunia kerja ya. Pemahaman mockup itu pada desain produk. Mockup itu sendiri adalah gambaran nyata mengenai konsep yang tengah diolah. Dalam dunia desain, mockup juga terlihat sebagai maket atau alat presentasi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Jadi mockup sendiri itu sebenarnya market online sih, atau market dalam bentuk gambar, tapi bisa dibikin secara manual atau kita bisa menggunakan mockup yang tersedia di platform desain gitu. Biasanya itu ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi biasanya yang gratis itu mungkin terbatas gitu, efek-efeknya nggak terlalu realistis. Cuman banyak juga sih kalau apalagi kayak produk-produk baju kayak ini yang standing pouch makanan gini ini biasanya banyak yang ngasih mockup 3D gratis karena kalau buat sendiri mockup 3D itu apa namanya lumayan juga bikinnya ribet karena harus ada ilmu 3D artis atau 3D biasanya menggunakan software Blender gitu. Nah kalau mockup 3D yang gratis itu kita udah punya desain, kita pastekan ke mockupnya lalu save. Biasanya kalau saya bisa menggunakan Photoshop ya kalau mockup 3D langsung save, langsung hasilnya kelihatan gitu. Jadi kayak real kelihatan dan dibandingkan. Nah ini misal, bentar, ada contohnya. Nah ini dibandingkan dengan nggak di mockup. Ini kan misalkan saya ngasih ke manajemen bentuk lipatan seperti ini. Cuman anak-anak manajemen kan biasanya bingung ini kalau dibentuk dijadiin gitu gimana ya kelihatannya gitu bagus apa enggak ya. Wah ini kan masih dalam bentuk lipatan. Nah kalau misalkan kita print sebenarnya bisa aja sih di print out terus kita bentuk apa namanya menggunakan kertas HVS gitu. Cuman kan tetap warnanya biasanya tidak keluar atau tidak apa namanya warnanya tidak real seperti desainnya gitu karena kan kertas HVS nyetap warnanya beda gitu. Jadi alternatifnya itu menggunakan mockup. Nah, mockup itu sebagai alat bantu juga, alat market online. Jadi kita nggak usah repot-repot apa namanya nge-print out, terus ngegunting-gunting. Kita menggunakan mockup 3D manajemen biasanya atasan atau ya klien itu bisa lihat secara realistis gitu. Nah, kayak misalkan yang ini juga sebelumnya saya ada project mobil juga. Ini project mobil yang setelah food truck. Nah, ini mobil bak. Jadi kebetulan ada atasan saya punya mobil bak polos, cuman pengen dibentuk pengen di stikerin aja gitu Stego. Nah, tapi kita bingung gitu kalau misalkan mau dibikin 2D aja desain doang kan nggak realistis gitu. Kalau dibikin mock up kan jadi kelihatan real gitu. Oh ya, ininya segini, warnanya segini pas gitu. Apalagi baju apalagi banyak banget sekarang desain-desain baju-baju yang keren juga. Nah itu kalau nggak dipakein mock up juga nggak akan menarik sebenarnya. Kalau dipakein mock up kan jadi lebih real, lebih oke gitu. Nah ini ada proyek saya juga. Ini untuk desain produk. Nah ini untuk media cetak. Untuk media cetak pun sama saya nggak asal langsung udah desain, tapi nggak langsung langsung di print gitu. Kadang ada aja warnanya turun lah atau ada aja typonya. Mas mending kalau nge-preview jangan langsung dicetak karena kan menambah ini ya apa namanya budget fee apa cetak itu kan lumayan gitu. Mending kita cari mockup 3D gratis udah banyak kok di platform-platform desain kayak Flickr juga nggak 2D semua sih, dia ada mockup juga tersedia itu bisa dipakai untuk kebutuhan pribadi sih. Kalau untuk komersial baru itu ada lisensi yang harus dibeli. Nah ini kayak apa namanya X-Band stand banner juga saya selalu menggunakan ini dulu sebelum saya event atau sebelum pameran atau sebelum digunakan atau sebelum diproduksi saya pasti preview dulu di mockup. Nah ini juga untuk hal-hal kecil kayak print A5 juga saya tetap tetap saya mockupin dulu biar kelihatan biar nanti kelihatan realnya
dan itu mempercepat ACC juga sebenarnya. Nah, terakhir saya sedikit ini dulu ya, ngasih info. Saya juga kebetulan lagi di kantor saya lagi butuh lagi banyak project yang membutuhkan 5 orang untuk full time. Misal boleh dari alumni APP juga saya rekomendasiin, tapi nanti kita tes dulu gitu, 5 orang untuk full time, 5 orang untuk magang. Bila minat bisa kirim CV atau portofolionya ke email yang di sini, atau CC juga ke email saya biar saya nanti bisa mengajukan itu, karena saya sekarang lagi ada project juga, nggak makanan doang, ada banyak sih. Jadi di Stego juga kadang apa namanya, collab ke brand-brand lain gitu kan. Terus kita juga ada project selain makanan juga ada. Lebih tepatnya di PT 3 Bangsa Sejahteranya ini kita nanti banyak project yang akan dikerjakan, dan yang lagi diutamakan itu desain grafis yang sambil magang atau sambil kuliah, karena saya dulu juga sambil kuliah dari semester 3, boleh kontak aja atau email. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.